warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi turunan dan penerapan turunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan saja dengarkan namanya. Sejenis Tias. I can't wait for you. Zahra. Da 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 da. It's the one and Mawar Kulinaria. Yulianti. Baik, jadi sekarang kalian hadir semua ya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi ya. Jadi turunan fungsi yang pertama yang akan kita bahas yaitu aturan pangkat. Fungsinya yaitu f(x) sama dengan x pangkat n, dan turunannya yaitu f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau kalian sudah mengerti, kita lanjut ke aturan kelipatan konstanta. it's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. When I 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지. 어차피 뻔한 감정이잖아. 분명도 안 믿었지. Baik, jadi untuk aturan kelipatan konstanta yaitu fungsinya itu f(x) sama dengan k dikali dx, dan turunannya yaitu f aksen x sama dengan k dikali g aksen x. Contohnya itu fx sama dengan 3x pangkat 2. F aksen x-nya yaitu 3 dikali 2x sama dengan 6x. 3 itu dari sini, dan 3 ini sama dengan k. Dilihat dari rumus, k ini sama dengan 3. Ini k, dan g-nya itu x. Baik, selanjutnya yaitu aturan jumlah. Fungsinya itu fx sama dengan gx ditambah hx. Turunannya itu f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 5. F aksen x-nya yaitu 2x ditambah 25x pangkat 4. Kemudian di aturan baik, apakah ada pertanyaan? Baik, silahkan Sarah. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Baik, Sarah, silahkan. itu 2x ditambah 25x pangkat 4 dari mana itu? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, Baik, Sarah, silahkan. itu 2x dari mana itu, Bu? Jadi 2x itu diambil dari sini. Kan di sini ada 1. Jadi 2 dikali 1, tapi kan karena 1 itu tidak diperlihatkan, makanya tidak ditulis. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, makanya di sini ada 2. Kemudian x-nya, karena x di sini belum habis, makanya di sini masih ada x. Andaikan di sini tidak berpangkat, maka di sini hanya dituliskan 2. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, Bu. Untuk materi selanjutnya itu aturan hasil kali. Fungsinya itu fx sama dengan g
Gx dikali Hx, dan f aksen x-nya itu G aksen x dikali Hx ditambah Gx dikali H aksen x. Contohnya fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 ditambah 8. Bisa kita lihat Gx itu ini, dan Hx itu yang ini. Gx-nya itu 3x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 3. Gx x-nya yaitu 6x dikurang 15x pangkat 2. Kemudian Hx-nya itu 4x pangkat 3 ditambah 8. H aksen x-nya itu sama dengan 12x pangkat 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi itu seperti ini, yaitu f aksen x itu sama dengan g aksen x dikali hx ditambah gx dikali h aksen x. G aksen x-nya tadi itu 6x dikurang 15 dikali hx-nya itu yang ini 4x pangkat 3 ditambah 8 ditambah gx-nya itu 3x pangkat 2 dikurang 5. Kemudian H aksen x-nya tadi itu 12x pangkat 2. Kemudian kita kali silang. 6x itu dikali dengan 4x pangkat 3, hasilnya 24x pangkat 4. Kemudian 6x dikali 8, hasilnya itu 48x. Dikurang 60x pangkat 5. 60x pangkat 5 itu diambil dari sini, 15x dikali 4x pangkat 3. Kemudian 15x dikali 8, hasilnya itu 120x pangkat 2. Ditambah 36x pangkat 4. Itu 3 dikali 12x pangkat 2. Dikurang 60x pangkat 5. Hasilnya diambil dari minus 50x pangkat 3 dikali 12x pangkat 2. Hasilnya itu min 60x pangkat 5. Kemudian kita jumlahkan yang pangkatnya sama. Karena 60x pangkat 5 itu jumlahnya sama dengan yang ini, minus 60x pangkat 5. Karena sama-sama minus, jadi kita tambahkan. Hasilnya itu min 120x pangkat 5. Kemudian 4 pangkat 4. Karena ini sama pangkatnya, jadi kita jumlahkan juga. 24x pangkat 4 ditambah 36x pangkat 4. Hasilnya itu 60x pangkat 4. Kemudian pangkat 2. Karena pangkat 2 itu tidak ada yang sama, jadi langsung saja kita masukkan di sini. Dikurang 120x pangkat 2 ditambah 48x. Inilah hasil akhirnya. Baik, sejenisnya silahkan yang mana yang mau dipertanyakan? Itu yang di H aksen X-nya 8-nya kenapa sudah tidak diturunkan? Jadi di H aksen X-nya itu 8-nya sudah tidak diturunkan karena konstanta. Konstanta itu hasilnya sama dengan 0, makanya sudah tidak ditulis lagi. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, untuk selanjutnya itu aturan hasil bagi. Fungsinya fx sama dengan hx per gx. Turunannya f aksen x sama dengan h aksen x dikali gx dikurang hx dikali g aksen x per gx pangkat 2. Contohnya itu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 2. Kita umpamakan ini adalah hx-nya dan yang ini adalah gx-nya. Hx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. H aksen x-nya itu 2x. Kemudian gx-nya. Gx-nya itu x pangkat 3 ditambah 2. Di aksen x-nya itu 3 dikali 3x pangkat 2. Kita masukkan ke dalam rumus seperti yang ini, di mana f aksen x-nya itu sama dengan h aksen x dikali gx dikurang hx dikali g aksen x.
per GX pangkat 2. HX yang X-nya itu di sini 2. Kemudian GX-nya itu yang ini, kita masukkan ke sini. X pangkat 3 ditambah 2 dikurang HX-nya itu X pangkat 2 ditambah 1 dikali GX yang X. GX yang X-nya tadi 3X pangkat 2 per GX itu yang ini, X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan. 2X dikali X pangkat 3 hasilnya itu 2X pangkat 4. Kemudian 2X dikali 2 hasilnya itu 4X. Dikurang X pangkat 2 dikali X pangkat 3X pangkat 2 itu hasilnya 3X pangkat 4. Kenapa bisa 4? Karena pangkatnya kita jumlahkan yaitu 2 tambah 2. Kemudian 3X pangkat 2 yaitu diambil dari 1 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Kemudian bisa kita lihat di sini min X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2X pangkat 2. Min X ini diambil dari sini 2X dikali, karena di sini hasilnya positif dan di sini negatif, dan positif dan negatif bertemu positif itu hasilnya negatif. Makanya di sini dituliskan min X pangkat 4 karena di sini 2X itu dikurang dengan 3X, jadi hasilnya min X pangkat 4. Baik, apakah sudah paham ataukah ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Baik, jika kalian sudah paham, saya akan berikan kalian tugas. Banyak, Bu. Satu nomor saja. Tidak. Jangan banyak-banyak. Baik, jadi tugas kalian yang ini silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bu, bisa minta toleransi waktu lagi, Bu? Ya, berapa menit? 15. Ya, silahkan 15 menit. Dan jangan ada yang ribut ataupun menyontek. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. A few moments later. Baik, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Selesai. Baik, silahkan Mas Linoria naik untuk mengerjakannya. Baik, terima kasih jawabannya Mawar. Apakah ada yang mau ditanyakan dari jawaban Mawar Linoria? Saya, Bu. Silahkan. Di mana dapat 3/2 X kuadrat? Dari sek 2 kali 3 dan 3 kurang 1. Oh, pangkatnya dikurang 1, ya. Oke, terima kasih Mawar. Jawabannya silahkan duduk. Oke. Untuk soal nomor 2, siapa yang bisa jawab? Baik, Bu. Baik, silahkan Yulianti.
Baik, kita tunggu beberapa menit. A few moments later. Permisi Bu, masih bisa masuk? Ya, silakan. Kenapa kalian terlambat? Tadi Bu, motor kami mogok. Ya, silakan duduk. Si Bu. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Sujinin Tias, Hadir Bu. Sahra, Hadir Bu. Yulianti, Hadir Bu. Mawar Pinoria. Hadir Bu. Ya, baik. Jadi baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai penerapan turunan. Jadi penerapan turunan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu dalam bidang fisika. Nah, dalam bidang fisika yaitu kita bisa menghitung percepatan, nilai maksimum dan minimum, arus listrik, dan lain-lain. Bu, kalau dalam bidang kesehatan bisa diterapkan turunan itu bagaimana? Baik, jadi dalam bidang kesehatan itu bisa kita ambil yaitu prediksi penularan penyakit, penentuan dosis obat, permasalahan aliran darah, dan lain-lain. Nah, dalam matematika yang kita ambil itu contohnya ini. Contoh soalnya itu sebuah bola gas diterbangkan ke atas, tingginya h dalam meter T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 130 T dikurang 5 T pangkat 2. Tentukan maksimum yang dicapai balon gas tersebut. Tinggi maksimum atau minimumnya itu dimana F aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, T-nya itu sama dengan 130 T dikurang 5 T pangkat 2. Aksen T-nya itu 130 dikurang 10 T. Nah, kita kedepankan ini 130 dikurang 10 T, kita kedepankan dan disamadengankan dengan 0. Kemudian 10 T sama dengan 130 nya itu kita pindahkan ke belakang. Kemudian T sama dengan 130 per 10 kita bagi. Jadi 130 per 10 hasilnya itu 13. Karena yang dicari itu nilai maksimum, jadi T-nya kita masukkan ke sini. H dikali 13 sama dengan 130 dikali 13 dikurang 5 dikali 13 pangkat 2 sama dengan 130 dikali 13 itu 1690 dikurang 13 pangkat 2 itu sama dengan 13 kali 13, kemudian dikali 5, hasilnya itu 845. 1690 dikurang 845 sama dengan 845. Nah, 845 ini adalah nilai maksimum dari balon gas yang diterbangkan. Baik. Jadi jawaban Sujinin Tias itu sudah benar. Jadi jawaban Sujinin Tias itu sudah benar. Baik, pertemuan kita sampai
sampai di sini saja. Jangan lupa untuk materi-materi yang sudah dipelajari itu diulang-ulang kembali. Ya, Bu. Baik, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.